Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita berkumpul kembali dalam rangka saling mengingatkan yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji nasihat-nasihat Allah atau petunjuk Allah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat yang terdapat di surat Al-Qiyamah, surat ke-75. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya dan pada umatnya tanpa terkecuali. Baik ibu-ibu, kembali diingatkan kenapa pentingnya kita membaca tafsir. Sebagaimana kalau kita membaca di kali pertama mau menggunakannya biar tidak salah dalam penggunaan, tidak salah pencet tombol, biar tidak cepat rusak, gitu ya. Barang kita beli, maka kita butuh buku petunjuk, betul? Ya, butuh buku petunjuk untuk mengoperasikan, gitu, biar tidak salah dalam menggunakan, biar bertahan lama. Itu pernah saya waktu itu mau beli barang elektronik, kata pedagangnya, Bu, ini kalau rusak harga servisnya sama kayak beli baru. Wah, harus hati-hati dong. Udah deh yang beda aja dengan yang ribet-ribet, mahal gitu servisnya. Nah, begitu juga manusia, gitu ya. Manusia diciptakan oleh Allah, itu sama Allah diberi buku petunjuk, biar tidak cepat depresi, gitu ya, tidak cepat bunuh diri, gitu ya, biar nanti di akhirat masuk surga, tidak masuk surga, gitu ya. Nanti dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surat Al-Qiyamah di juz 9 ini. Jadi surat Al-Mulk kita pelajari, sekarang kita sudah habis surat Al-Qiyamah. Bentar lagi selesai surat Al-Qiyamah. 2 surat lagi Al-Insan, Al-Mursalat. Nanti apakah mau ke juz 30 atau ke juz 28? Enggak ya? Gimana? Juz 30 udah pernah? Belum? Oh, pikirnya sudah? Belum ya? Juz 30. Udah lama banget tapi aku udah berapa kali ada 10 pasti. Oh, ya udah nanti kita merajakan ya. Baik. Ya ibu, menurut berita negara yang paling banyak penduduknya melakukan bunuh diri itu yang pertama adalah Amerika, kedua Jepang, selanjutnya Korea Selatan. Padahal yang kita tahu ya Bu ya, di Instagram atau di YouTube gitu, mereka kenapa gitu kok bisa gitu ya, ternyata mereka banyak yang bingung dengan kehidupan ini. Apa sih tujuan diciptakan gitu, terus habis ini mau kemana gitu, terus buat apa mencari kerja, buat apa uang yang banyak gitu. Jadi mereka bingung karena mereka tidak punya buku panduan gitu ya, harus seperti apa mereka bersikap di bumi ini. Dan kita sekarang sudah sampai ke surat Al-Qiyamah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang sudah kita pelajari dari surat Al-Mulk sampai kepada surat Al-Mudaththir mudah-mudahan tidak menguap ya Bu ya. Sekarang ditambah lagi dengan surat Al-Qiyamah, semoga bertambah bukan berganti gitu ya. Amin.
Tapi satu sama lain surat-surat ini saling berkaitan, jadi sehingga kalau ibu-ibu terus rajin mengikuti, nanti akan teringat lagi, oh kemarin di surat sudah dari sekarang diingatkan lagi. Nah sekarang kita akan mulai dengan surat Al-Qiyamah. Ayat pertama, sebelumnya. Jadi surat Al-Qiyamah ini termasuk surat golongan Makkiyah. Artinya kalau Makkiyah itu diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah. Kalau Madaniyah diturunkan di Madinah dan setelah hijrah. Ada juga beberapa surat kayak surat yang terakhir diturunkan itu suratnya Madaniyah, tetapi diturunkannya ketika Rasulullah sedang haji wada. Haji wada kan di Mekah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah itu lebih kepada setelah hijrah atau sebelum hijrah, gitu lebih tepatnya. Tapi ada beberapa juga yang Makkiyah karena turunnya di Mekah, Madaniyah turunnya di Madinah. Untuk apa kita mengetahui surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Kita tahu nuansa suratnya ini bercerita tentang siapa. Gitu. Kalau Makkiyah itu lebih kepada bercerita tentang orang-orang kafir Quraisy, gitu. Yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak beriman kepada Rasulullah, yang tidak beriman kepada Al-Quran, seperti itu. Nah, kalau surat Madaniyah itu nuansanya menceritakan tentang kaum muslimin yang ada di Madinah, bagaimana hukum-hukum syariat Islam di Madinah, gitu. Kemudian menceritakan tentang orang munafik yang ada di Madinah. Kalau di Mekah itu nggak ada munafik, gitu. Di Mekah nggak ada munafik. Kalau di Madinah, jadi munafik itu orang yang menunjukkan dirinya Islam, tetapi hatinya tidak suka dengan Islam. Itu adanya di Madinah, yang kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Karena di Madinah sudah kuat, gitu ya, Islam sudah kuat, Rasulullah menjadi pemimpin. Jadi kalau mereka tidak masuk Islam, itu nanti mereka takut diperangi, maka mereka berpura-pura masuk Islam. Gitu, itu di Madinah. Dan di Madinah juga ada orang-orang Yahudi, gitu. Kalau di Mekah nggak ada orang Yahudi seperti itu, adanya di Madinah. Jadi surat Makkiyah Madaniyah ini penting kita pahami, dan surat Al-Qiyamah ini suratnya tentang golongannya adalah surat Makkiyah. Artinya nuansanya menceritakan orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, pada Rasul, kepada kitab dan sebagainya. Kemudian nama surat ini disebutnya surat Al-Qiyamah karena menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat. Dan kenapa Allah memberikan namanya Al-Qiyamah? Hari kiamat itu disebutnya dengan Al-Qiyamah, gitu. Karena nanti pada hari kiamat, kiamat itu berasal dari kata koma yang kiamat, berdiri. Gitu. Jadi hari kiamat disebutnya dengan hari kiamat, gitu. Hari berdiri, karena nanti kita pada hari kiamat itu akan berdiri sangat lama. Miqdaru khamsina alfasan, disebutkan di surat Al-Ma'arij, kita itu berdirinya 50.000 tahun. Gimana Bu, kalau di pengadilan hakim nggak datang-datang tuh gimana tuh? Ini orang-orang pada nunggu gitu kan, hakim nggak datang-datang, pasti kan kita pada nanya gitu kan, siapa, Pak Ajudan, mana ini hakimnya gitu kan, dapat itu nggak datang-datang. Nah nanti kita pada hari kiamat juga sama, kita akan berdiri sangat lama, di mana jarak matahari dengan kita hanya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1,6 kilo katanya. Ya, sangat dekat, gitu. Dan itu semua manusia tersiksa. Tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada daratan, tidak ada dataran tinggi. Jadi tidak ada tempat untuk berlindung. Kita semua berdiri menunggu kedatangan Allah untuk menghisab kita. Gitu. Hisab kita itu seperti apa? Makanya ketika kita berdiri itu, kita manusia tersiksa dengan keringatnya. Karena jarak dengan matahari sangat dekat. Gitu. Ada yang keringatnya hanya semata kaki. Gitu. Ya, jadi semua
tergantung dengan amal perbuatan. Ada yang tersiksa, ada yang keringatnya hanya semata kaki, ada yang keringatnya hanya selutut, ada yang keringatnya sepinggang, dan ada yang keringatnya sampai menenggelamkan. Padahal kita berdiri berdekatan gitu, tapi pengalaman nanti seperti apa kondisinya yang kita di hadis disebutkan bahwa ada hari kiamat. Dan kenapa hari kiamat disebutnya kiamat? Karena kita akan berdiri sangat lama. Gitu, berdiri sangat lama menunggu kedatangan Allah untuk menghisab perbuatan kita. Ada 7 golongan yang itu akan dinaungi. Kan panas ya, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar itu panas, tapi ada 7 golongan yang akan dinaungi. 1, pemimpin yang adil, gitu kan. Yang kedua, yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah itu cirinya dia saling mencintai karena Allah kalau temannya, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kalau temannya berbuat salah itu tidak diiyakan, tidak malah dikomporin gitu. Coba tetangga ini, oh iya emang bener ya, sombong banget ya. Tapi diingetin, nggak boleh gosip, nggak boleh gibah, ya udah rezekinya gitu, seperti itu. Jadi ciri orang yang saling mencintai karena Allah itu tidak mengiyakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh temannya, tapi malah diingetin gitu, tidak malah dikomporin juga. Itu orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, yang apabila diajak berzina, gitu ya. Kalau kita perempuan diajak berzina, laki-laki kita mengatakan aku takut kepada Allah, gitu. Kalau laki-laki diajak berzina oleh perempuan, gitu ya, yang mana sekarang sangat mudah ya diakses untuk saling berhubungan laki-laki dengan perempuan, gitu kan. Handphone dengan sangat privasi bisa melakukan itu, bisa menjembatani itu. Lagi sendirian di rumah, di kamar, tiba-tiba ada yang ngajak berzina, gitu. Kalau kita menjawabnya tidak, aku takut kepada Allah, maka dia akan termasuk 7 golongan itu. Golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Senang gitu, majlis taklim, senang sholat berjamaah di masjid, senang ada acara-acara di masjid, ada azan itu senang gitu. Dia menunggu-nunggu azan gitu. Dan enggak justru malah enggak, kalau ada azan tuh ini udah azan lagi ya ampun, ini masih ngantuk. Enggak begitu gitu, tapi senang mendengar azan gitu ya. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima adalah yang akan dinaungi nanti pada di padang mahsyar itu adalah yang tumbuh dalam tumbuh untuk beribadah kepada Allah. Orang itu tumbuh beribadah kepada Allah, tidak nakal, tidak nakal. Tumbuh beribadah, senang beribadah, gitu kan. Tidak menjauhi kenakalan. Kemudian yang keenamnya, itu yang kelima dan keenam. Yang kelima. Sekarang keenam. Yang keenam adalah yang kalau dia berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya itu tidak tahu. Maksudnya gimana? Dia sembunyi-sembunyi, ya, tidak pamer, gitu kan, tidak ria seperti itu. Itu golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan pada manusia. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah yang dia melakukan zikir atau qiyamul lail di malam hari, lalu dia menangisnya karena dosa, karena menangis karena tidak ada uang. Itu ya Bu ya. Jadi hari kiamat disebutnya al-qiyamah karena berasal dari kata koma yang kiam. Kita akan berdiri sangat lama di hari kiamat. Berdiri untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Allah menghisab kita. Karena sangat lamanya nanti kata Rasulullah, manusia itu akan datang ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam berikan syafaat, berikan pertolongan, permasalahan,
tersisa dengan keringat, beri kami syafaat. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa, saya aja banyak makan buah kulit dan sebagainya gitu. Dan dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Nuh, beri kami syafaat. Kami juga mengatakan nggak bisa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya ke Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad yang akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum mendatangi Rasulullah, ada beberapa orang yang dilindungi, gitu ya, yang dinaungi. Itu yang dinaungi adalah yang dijubah oleh. Kemudian nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran banyak, bukan hanya Al-Qiyamah, ada juga As-Sakhah, gitu ya. Nama hari kiamat itu dinamakan dengan As-Sakhah, yaitu suara yang memekikkan telinga. Karena memang ketika terjadi kiamat itu malaikat Israfil meniup sangkakala dengan sangat keras. Gitu. Maka disebutnya hari kiamat adalah dengan As-Sakhah. Kemudian hari kiamat juga disebutnya dengan Al-Qari'ah, gitu kan, Al-Qari'ah. Karena Al-Qari'ah itu artinya yang mengetuk dada dengan sangat keras, gitu. Karena saking itu, jadi saking ininya, saking kok ini sih, gitu, melihat kondisi hari kiamat. Jadi dada kita tuh kayak ditonjokin gitu. Aduh, takut banget, saking takutnya. Gitu. Makin takutnya melihat kondisi nanti pada hari kiamat. Maka hari kiamat disebutnya dengan Al-Qari'ah. Kemudian dan masih banyak lagi ya. Baik, kita lanjut ke ayat pertama. Di sini Allah mengawali surat Al-Qiyamah dengan mengucapkan la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kenapa Allah bersumpah dengan hari kiamat? Karena banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Buktinya apa? Banyak orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Buktinya adalah banyak orang yang melakukan keburukan dengan sangat mudah, gitu, dengan sangat gampang. Ada mungkin ibu udah mendengar gimana berita seorang TNI Polri yang menembak menyuruh brigadir menyuruh pembunuh bayaran itu menembak istrinya. Itu sangat mudah sekali ya. Seperti itu. Kemudian polisi Joshua yang ditembak juga dengan sangat mudahnya gitu, nyawa melayang begitu saja gitu, dengan sangat mudahnya menembakin orang. Kemudian tadi malam di mana di dalam tujuan sebelum tidur setengah 10 ada ditemukan jasad tangannya saja, jadi mutilasi gitu ya, ada mutilasi ya, pembunuhan gitu kan, ditemukan tangannya saja, sedang dicari mana bagian yang lainnya. Jadi ini siapa, laki-laki atau perempuan? Ya, ini menunjukkan bahwa memang ketika begitu sangat mudah gitu, melakukan kejahatan. Belum lagi ya mengambil mencuri uang negara, gitu. Dan itu susah untuk ditemukan, gitu. Susah untuk ditemukan. Sehingga yang itu kan mudah banget gitu kan, mudah banget. Karena lagi musim ini ya, batu-batu ternak ini cuacanya dingin banget karena katanya sekarang mulai hari ini jarak kita dengan matahari yang tadinya 90.000 kilometer menjadi 150.000. Karena rotasi itu oval, jadi bumi kita mengelilingi mataharinya ini sekarang di kondisi yang sedang jauh, sehingga terasa dingin, gitu. Dingin tapi bukan ya, gitu. Jadi anginnya besar, gitu ya, terasa gitu. Kondisi seperti ini akan sampai ke Agustus sekitar tanggal 20-an. Nah, iya, bulan. Kondisi seperti ini. Ya,
Oke. Jadi di sini karena saking banyaknya manusia yang tidak beriman kepada hari kiamat, maka Allah mengatakan uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku benar-benar bersumpah dengan adanya hari kiamat, bahwa hari kiamat itu ada, gitu. Bahwa hari kiamat itu ada. Kemudian di ayat 2 Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawwam, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu mencela dirinya. Maksudnya apa? Jiwa yang selalu mencela dirinya ini jiwa yang baik. Jiwa yang selalu mencela. Jiwa itu kan ada tiga. Ada jiwa, ada nafsul lawwam yang selalu mencela, ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan ada nafsu al-ammar bisu, yaitu nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, nafsu lawwamah, nafsu yang selalu mencela dirinya, ini termasuk nafsu yang bagus. Kenapa dia suka mencela? Paling tidak dia mencela itu yang pertama, mencela perbuatan baiknya. Kemudian, kenapa kok cuma sedikit gitu? Misalnya dia bangun jam 4. Nafsu jiwa itu, nafsu lawwam, jiwa yang selalu mencela itu bilang kepada dirinya, kenapa sih nggak bangunnya setengah 4? Kan kalau setengah 4 bisa lebih banyak, ininya baca Qurannya, gitu. Berdoanya juga lebih lama, kemudian baca istighfarnya juga lebih banyak. Itu jiwa yang bagus. Gitu. Kemudian jiwa yang selalu mencela ini, maksudnya dia suka mencela keburukan. Ibu-ibu kalau mau melakukan keburukan suka ada nggak di dalam itu ada sinyal gitu, itu nggak baik gitu. Itu bagus tuh. Itu namanya nafsu lawwam. Jadi nafsu lawwam itu selalu mencela kebaikan. Kenapa nggak berguna? Kenapa nggak lebih bagus? Nafsu lawwam itu kenapa suka mencela? Karena mencela keburukan itu kayak sinyal gitu. Dan ini sinyal ini tidak ada di orang-orang kafir. Orang-orang kafir dengan sangat mudah melakukan keburukan. Mereka nggak ada sinyal, gitu. Dan mereka tuh kenapa nggak mau percaya dengan hari kiamat? Karena mereka tidak ingin terbelenggu pikirannya tidak ingin terganggu pikirannya dengan nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban loh. Gitu. Jadi makanya mereka nggak mau percaya, gitu. Karena mereka ingin bebas melakukan kemaksiatan. Sedangkan kita orang Muslim itu ada nafsu lawwam yang selalu mencela kalau dia berbuat keburukan. Kayak ada sinyal, nggak boleh melakukan ini. Itu nafsu yang bagus, gitu ya. Kemudian nafsu lawwam suka mencela dengan sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lama, gitu. Maka di sini karena nafsu itu bagus, sama Allah dijadikan sumpah. Aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Karena itu adalah jiwa yang bagus. Ya. Kemudian di ayat 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa Allah menekankan, kan Allah bersumpahnya dengan hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah dengan nafsu yang selalu mencela untuk menegaskan apa? Menegaskan ayat sabul insan Allah najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banan. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Gitu. Bahkan kami mampu menyusun kembali janji-janjinya dengan sempurna. Inilah yang tidak diyakini oleh orang-orang kafir. Kan kita nanti udah dikubur, udah menjadi tanah, udah tinggal mengkorak, gitu. Bahkan kadang juga utuh gitu, karena udah habis, yang ada tinggal kepalanya gitu. Masa sih udah menjadi tulang-tulang seperti ini kita bisa dibangkitkan? Ini yang membuat mereka tidak percaya kepada hari kiamat, karena mereka melihat di kuburan itu hanya tulang berulang gitu. Kalau dalam kubur, mana mungkin kalau menjadi tulang berulang bisa dibangkitkan kembali menjadi manusia yang berutuh gitu. Kata Allah dijawab, bala qadirina ala an nusawwiya banan. Kata Allah di ayat 3, bahkan kami mampu menyusul kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kata Allah. Ya, dan disebutkan di ayat yang lain
surat Al-Furqan, kenapa alasannya mereka itu tidak percaya dari hari kiamat, karena mereka tidak ingin itu dengan Allah. Kalau kita orang Muslim itu seperti di ayat di ayat yang lain bahwa pada ketika menerangkan bahwa Allah itu akan memberikan tambahan kenikmatan kepada penghuni surga, yaitu bisa melihat wajahnya Allah. Kata Allah, aku akan memberikan tambahan kepada kalian para penghuni surga. Kata penghuni surga, bukankah Allah telah memberikan kami banyak kenikmatan gitu. Dengan kami dimasukkan ke surga, kami dihindarkan dari neraka. Ini udah kenikmatan yang luar biasa gitu. Tapi ada satu lagi yang aku mau kasih tambahannya kepada kalian, yaitu Allah membuka tabirnya, sehingga para penghuni surga bisa melihat Allah. Nah, orang-orang kafir itu gak mau melihat Allah. Karena apa? Karena kalau melihat Allah berarti nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban, akan menghisab seperti itu. Jadi orang-orang kafir, orang ateis itu yang membuat mereka mudah melakukan keburukan dan kemaksiatan, dan karena mereka tidak ingin bertemu dengan Allah dan tidak ingin dihisab oleh Allah. Jadi mereka ingin bebas melakukan kemaksiatan. Mereka ingin bebas melakukan keburukan tanpa ada yang mengingatkan bahwa ini tak diminta pertanggungjawaban. Ibu adil nggak sih? Adil nggak sih? Hitler dulu, ya, pemimpin di Jerman, ya, di Jerman, dia membakar 6.000 Yahudi, membakar 6.000 Yahudi. Kira-kira ya, kalau misalnya si Hitler itu ditangkap oleh polisi, kan sekarang udah mati. Kira-kira kalau dia ditangkap oleh polisi, kira-kira siksaan apa yang pantas untuk diberikan kepada dia? Dibunuh ya. 6.000, bayangin dia udah membakar 6.000 yang gitu. Nah, kalau misalnya itu paling parah itu dibunuh ya. Nah itu bagaimana dengan nasib Yahudi yang 5 kan 1 banding 1 6.000 banding dengan 1 nyawa yang dibandingkan dengan 6.000 Yahudi dibunuh, banding berapa? Itu gimana itu nasibnya 5.099 sekian gitu nyawanya gitu. Maka kata Allah sudah terpisah nanti pada hari kiamat ketika orang kafir dimasukkan ke neraka, itu ketika hangus kulitnya diganti lagi dengan kulit yang baru. Kemudian terus hangus diganti lagi dengan kulit yang baru. Hangus lagi diganti, dan itu Allah maha berkehendak mau dijadikan berapa kali digantinya. Jadi dengan hari kiamat, kenapa kita harus percaya dengan hari kiamat? Karena di situ Allah menegakkan keadilan, gitu Bu. Di dunia Allah nggak bisa, ini mencari keadilan nggak bisa juga kan? Dihidupkan lagi, matikan nggak bisa. Jadi itu terjadi nanti di hari kiamat. Seperti itu. Jadi kenapa kita harus percaya dengan hari kiamat? Karena hari kiamat kelaklah Allah akan menegakkan keadilannya. Gitu. Yang buruk itu disisanya memang pasti di neraka gitu. Kayak Hitler, dia membunuh 6.000, ketika Allah menghendaki berkali-kali berganti ininya kulitnya 6.000 sekali juga 12.000, ini pesan Allah, dan disitulah keadilan Allah ditegakkan. Jadi kita orang Muslim kita harus percaya dengan hari kiamat, karena hari kiamat hari di mana Allah menegakkan keadilannya. Dan begitu juga dengan orang yang berbuat baik. Gitu. Orang yang berbuat baik, sedikit saja kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, kita kan kata Allah, barang siapa yang sholat sunnah sebelum subuh, sholat fajar, itu diberikan dunia dan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kan kita belum, kita udah sering kan melakukannya dulu ya, tapi di sini Allah belum memberi
nanti di akhirat. Jadi keadilan yang apa namanya, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini baik buruk maupun salah, itu keadilan nanti Allah tegakkan pada hari kiamat. Maka kita harus percaya dengan adanya hari kiamat. Jangan seperti orang kafir yang tidak percaya dengan hari. Kemudian selanjutnya di ayat 5 Allah berfirman, bal yuridul insan liyafjura amal. Tetapi manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Ini sifat manusia ya. Jadi sifat manusia itu maksiat aja dulu lah gitu. Ini ciri orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Kebanyakan begitu. Maksiat aja. Jadi memudahkan maksiat gitu. Udah berbuat maksiat aja dulu, nanti habis maksiat gampang kok pada bertaubat. Ini kalau bisa ada juga beberapa orang yang jadi maksiat nanti gampang umroh atau haji gitu kan, dihapuskan biasanya atau puasa gitu. Atau apa gitu sedekah gitu kan, nanti dihapuskan. Coba kalau mau memandikan sebelum kita belum bisa umroh haji atau bertaubat, maksiatnya dianggap dicatat oleh. Dan ini juga yang terjadi pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu iri dengan Nabi Yusuf. Gimana nih caranya dia Nabi Yusuf disingkirkan? Karena Nabi Yusuf sangat disayang oleh Nabi Yakub, gitu kan. Kata saudaranya, udah matikan aja, bunuh aja atau buang aja Yusuf, terus habis itu kita bertaubat kepada Allah. Kata Allah, ini dibantah, tidak bisa seperti itu. Jadi jangan menggampangkan. Ya, kemudian dan ini sikap manusia yang seperti ini banyak dimiliki oleh anak-anak kafir. Mereka sangat mudah sekali melakukan maksiat karena menganggap ya gampang nanti berbuat baik, nanti bisa terhapus. Nah kalau kita sebagai orang muslim ketika memahami atau meyakini akan adanya hari kiamat, maka jangan menggampangkan itu yang tentang perbuatan maksiat. Kemudian di ayat 6 Allah berfirman, yas'al ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Ayat 7, fa idza bariqal basar, hari kiamat itu apabila terjadi ketika mata kita terbelah. Mata kita terbelah. Barak itu artinya dalam bahasa Arab adalah putih, berwarna putih. Mata kita berwarna putih. Berwarna putih kayak gimana? Ketika saat apa? Kebalik gitu ya. Saat maut atau saat melihat sesuatu, mata kita yang banyak warna putih ketika gimana? Melihat apa? Sesuatu yang mengerikan gitu, sesuatu yang mengerikan. Jadi hari kiamat itu akan terjadi ketika mata kita terbelalak melihat kejadian yang sangat menakutkan nanti pada hari kiamat tiba. Dan itu datangnya tiba-tiba. Maka kebanyakan dari kita matanya terbelalak melihat kejadian hari kiamat. Kemudian apa hari kiamat itu yang kedua yaitu adalah waktu safal qamar, ketika bulan telah hilang cahayanya. Kosa. Kalau gerhana khusus ya, kalau gerhana yang terjadi kita perhatikan, itu kan biasanya gerhana hanya sebentar gitu, beberapa menit kan, itu kembali ada cahayanya. Tapi nanti pada hari kiamat terjadi gerhana yang itu tidak ada cahayanya, tidak ada cahayanya bulan. Bahkan sama Allah itu bulan dan bintang, wajumi asyam wal qamar di ayat 9, wajumi asyam wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa matahari dan bulan dikumpulkan lalu dilemparkan sama Allah ke dalam neraka untuk membuat orang-orang yang menyembah yang selama ini menyembah matahari dan bulan itu membuat hati mereka tambah sakit. Ya ampun, itu Tuhan yang dulu waktu di dunia kita sembah, kok sekarang malah bareng sama kita sih di neraka.
gitu. Bukannya menolong kita, tapi malah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin membuat orang-orang yang selama di dunia menyembah matahari dan bulan itu mereka jadi tantangannya seperti itu. Karena Tuhan yang mereka sembah dulu itu tidak bisa menolong mereka dari yang itu malah Tuhan mereka sama Allah dimasukkan ke dalam neraka bareng dengan mereka. Kemudian di ayat 10 Allah berfirman, yaqulul insan yauma idzin ainal maqam. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Lari kemana nih? Kemudian di ayat 11, kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Wazar itu artinya gunung atau lembah. Jadi nanti pada hari kiamat atau saat sakaratul maut, nanti ya pada 3 hari nanti pada hari kiamat, itu tidak ada tempat berlindung, gitu kan? Tidak ada dataran tinggi, tidak ada lembah dataran rendah untuk bernaung, untuk berlindung, tidak ada. Laut, tidak ada tempat berlindung. Illa rabbika yawma idzinil mustaqim. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada. Jadi hari kiamat nanti Allah akan meratakan bumi sehingga tidak ada tempat bagi kita. Kalau ada dataran tinggi kan pasti kalau ada matahari kita bisa berlindung gitu ya. Ada yang hiu, yang tentunya gitu. Kalau ada dataran tinggi kan kita tahu lawan. Pada hari kiamat itu semua bumi diratakan, tidak ada yang bisa berlindung di lembah atau dataran. Ini sudah Allah sampaikan juga tentang gimana nanti kita menghadapi hari kiamat, gitu kan? Kata Allah ketika manusia orang kafir terutama mereka pada ketakutan, mereka pada bingung harus mana berlindung. Kebalikannya, kalau orang mukmin, orang yang muslim, orang yang selalu mengingat Allah selama di dunia, itu justru malah diberikan ketenangan, tidak akan mengalami kegoncangan seperti itu. Kemudian di ayat 13 Allah berfirman, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikan. Jadi setelah nanti terjadi hari kiamat, maka Allah akan mengumpulkan kita dan Allah akan memberitahukan kita tentang apa yang sudah kita lakukan. Qaddama wa akhar. Baik amalan soleh maupun amalan buruk. Sekarang ibu kalau diingat-ingat kembali pernah menggibah nggak? Pernah gitu ya. Kadang gitu ya pernah. Terus siapa yang digibahi gitu. Si Anu gitu. Apa gibahnya? Karena mungkin kita lupa gitu ya. Karena mungkin apa ya pernah gibahi apa ya gitu. Seperti itu. Tapi nanti pada hari kiamat itu Allah akan beberkan. Allah akan beritahukan apa yang sudah kita lakukan. Pernah gibahi siapa dan gibahnya itu apa. Seperti itu. Dan sekarang juga kebalikannya. Ibu pernah berbuat kebaikan, pernah apa saja. Mungkin lupa gitu kalau dirunut satu persatu. Pernah melakukan kebaikan. Oh ya. Tapi kata Allah, semuanya akan dibiarkan. Kamu sudah melakukan ini dan dampaknya kebaikannya adalah ini. Itu semua akan dibiarkan. Allah yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari kiamat itu Allah akan memberitahukan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Sekarang kalau kita tadi ya diulang gitu, keburukan apa yang sudah dilakukan, ya pernah ingat orangnya tapi lupa gitu, ngomongnya apa gitu, seperti itu. Atau pernah melakukan kebaikan, yang ngajarin gitu kan,
udah ngajarin aja gitu kan, tapi nanti sama Allah malah dibeberkan, ini karena kamu sudah ngajarin si fulan, maka dia berubah menjadi baik, dan dia juga ngajarin lagi orang lain gitu. Jadi benar-benar Allah ceritakan yang baik dampaknya apa, yang buruk dampaknya apa, seperti itu nanti pada hari kiamat. Kemudian di ayat 14, balil insan ala nafsihi basir, akan tetapi manusia akan menjadi saksi atas dirinya. Gitu ya, manusia akan menjadi saksi atas dirinya. Walau alqo ma'adir ayat 15, meskipun dia menggunakan alasan-alasan. Jadi nanti manusia tidak semua dari kiamat kalau misalnya banyak keburukan yang kita lakukan, berarti kita masuk dulu ke neraka. Gitu ya, sama Allah tuh, kamu nanti masuk neraka. Itu masih banyak alasan. Ya Allah, kan aku melakukan ini itu karena ini, gitu, segala macam. Salah satu bentuk alasannya, maja anak min basyir wa la nadhir di surat Al-Maidah. Ya, nanti biasanya ini diungkapkan oleh orang-orang kafir. Di surat Al-Maidah ayat 19, mereka akan mengungkapkan alasannya jadi, maja anak min basyirin wa la nadhir. Tidak ada yang datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Kami tidak tahu tentang Islam. Kami tidak ada yang memberitahu kami tentang surga dan neraka. Tidak ada yang memberitahu kami tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran dan sebagainya. Itu akan diungkapkan oleh orang-orang kafir. Gitu. Saat di zaman sekarang, di zaman internet sudah tersebar gitu kan, semua orang punya handphone, semua orang bisa lihat YouTube. Masa tidak bisa atau tidak ada iklan? Ini kan itu bisa muncul tiba-tiba kajian apa, gitu. Tidak pernah mendengar. Gitu. Jadi akan banyak sekali alasan argumen yang nanti akan disampaikan oleh para penghuni neraka karena mereka tidak mau disiksa. Salah satu alasannya adalah mereka mengatakan belum pernah saya diajari ini, saya belum pernah diajari itu, gitu. Akan ngomong seperti itu. Kemudian beberapa alasan yang lagi adalah Rabbi rji'un la'alli a'mal shalihan fima taraktu. Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ada di surat Al-Waqiah. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa melakukan amal soleh. Jadi alasannya itu gitu, sebelum disiksa ini, ya Allah, kamu kasih waktu, kembalikan aku dulu ke dunia. Aku akan beramal soleh sama seperti orang-orang Muslim yang sekarang berada di surga. Karena tidak bisa. Sekarang waktunya kisah. Sekarang waktunya disiksa. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ini petunjuk-petunjuk Allah ya Bu, tentang bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat sebelum kejadian ini menjadi penyesalan bagi kita. Sekarang ketika dikasih tahu, kita langsung introspeksi diri. Gimana sih persiapan kita untuk hari kiamat? Gimana persiapan kita untuk menghadapi hari itu sangat menakutkan. Gitu. Mudah-mudahan kita semakin diberi hidayah oleh Allah gitu ya, untuk tahu gitu. Kalau ini tuh benar, ikutin. Kalau ini salah, tinggalkan. Karena kita udah pengajian beberapa kali pengajian, gitu. Jangan kan itu yang mendengarkan pengajian. Kadang saya juga yang menyampaikan dulu. Ini udah berapa kali saya baca, udah berapa kali saya sampaikan, lupa. Dan semua hidayah Allah. Kita rasanya memohon kepada Allah. Allah berikan hidayah, berikan kemampuan untuk bisa melihat ini benar, maka ikutin. Saya mau mengikutinya, dan kemampuan untuk melihat ini salah, berikan kemampuan saya untuk meninggalkannya. Itu salah satu bentuk kita untuk persiapan menghadapi akhirat. Nah, kata Allah pada hari kiamat kelak, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Jadi tadi kan di balik insan ala si basir. Manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya. Ketika mulutnya terus mengucapkan alasan-alasan. Dulu kan aku di dunia begini karena begini. Kalau itu sekarang kasih itu kesempatan ke dunia untuk beramal soleh. Tiba-tiba sama Allah ditutup mulutnya dan nanti semua anggota tubuhnya yang akan bersaksi. Ketika mulutnya ditutup, kan itu sebenarnya
Badal insan ala nafsihi basirah. Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ini sesuai dengan di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Itu Allah terangkan di surat Yasin, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Ketika dia ngomong terus itu alasan-alasannya kenapa dulu berbuat, kenapa jadi ateis dan kafir, sama Allah langsung ditutup mulut ini. Dan yang akan menjadi saksi adalah tangan mereka, kaki mereka akan ngomong. Gitu. Enggak kok ya Allah, gitu yang sengaja, itu yang benar suka kalau bukan keburukan ini. Gitu. Jadi dia, makin ini makin ciut gitu, makin Kemudian di surat An-Nur juga Allah menyampaikan, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kalau di surat Yasin, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau di surat An-Nur, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sama ya. Pada itu lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Gitu. Dan ini di surat Al-Qiyamah juga disebutin sama apa berkali-kali menyampaikan dari lisan nafsihi basir. Dan manusia itu akan menjadi saksi, tubuh mereka akan menjadi saksi atas perbuatan tubuh mereka yang dunia. Nah, berbeda ya Bu, kalau di pengadilan di dunia. Ya, kita melihat beberapa kali gitu ya, kasus-kasus yang salah karena dia membawa pengacara yang luar biasa bagus, gitu kan? Yang tadinya dia bersalah malah berubah jadi menang, gitu ya, dimenangkan, gitu ya, dari kesalahan. Justru yang itunya, yang korbannya justru malah dipenjara. Di dunia bisa seperti itu, kita bisa bawa pengacara untuk membebaskan kita dari kesalahan. Tapi kalau di akhirat tidak, karena yang akan bersaksinya adalah tubuh kitanya sendiri. Gitu. Enggak kok ya Allah, enggak ada tangannya. Benar kok begini. Kemudian selanjutnya di ayat 16, Allah ini kondisi Rasulullah ketika berikan wahyu, diberikan Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan, ini kondisi ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan kau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina, yang jelas, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca ummi, gitu kan, tidak bisa membaca, maka Al-Quran yang 30 juz ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara ditalqin. Jadi ngikutin, gitu. Nabi malaikat juga yang bilang, terus ikuti oleh Nabi. Nah, ketika malaikat Jibril selesai mentalqin, mengajarkan atau membacakan Al-Quran, itu Nabi Muhammad sudah mengikuti. Diingatkan oleh Allah, nggak boleh begitu, dengarkan dulu sampai selesai. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan dulu kau gerakan lidahmu karena hendak ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran, gitu ya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Nanti kamilah yang akan membuat kamu itu hafal, gitu, Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi pelan-pelan saja, tenang, gitu. Nah, kata para ulama, ini peringatan kepada murid-murid. Ya, murid-murid kadang gitu. Murid-murid di sekolah, karena mereka, apa gitu, belum selesai menerangkan gitu banyak bertanya. Jadi ini pelajarannya adalah
kalau guru di kelas sedang menyampaikan pelajaran dengan teman-teman sampai akhir. Karena bisa jadi sesuatu yang ingin kamu tanyakan itu jawabannya ada di akhir penjelasan dan guru. Gitu. Seperti itu. Jadi ini adab yang Allah minta kepada Nabi Muhammad untuk tidak boleh cepat-cepat gitu, menyela gitu ya, menyela malaikat Jibril. Kemudian di ayat 18. Di ayat 18 Allah berfirman, "Faidah orang tattabi' Quran." Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, di sini Allah mengatakan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kalau sudah selesai, baru ikutnya. Di sini Allah mengatakan kami telah selesai. Kami. Nah ini semua orang kafir dijadikan bahan untuk menyerang umat Islam. Tuh, umat Islam mengatakannya kami. Berarti katanya Tuhannya umat Islam itu banyak. Karena mengatakannya faidah corona menjadi Quran. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka itulah bacaan ini. Kenapa di sini menggunakan kata kami? Kata orang kafir ini menunjukkan bahwa Tuhan yang umat Islam itu banyak, padahal tidak seperti itu. Jawabannya gimana kalau ada yang mengatakan atau kita dengan ungkapan seperti itu? Jawabannya adalah kalau ada orang kafir mengatakan Tuhan yang umat Islam banyak karena banyak di Al-Quran menggunakan kata kami. Jawabannya adalah Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Abu Lahab, itu abu-abu yang petinggi-petinggi Quraisy, Abu Sufyan dan sebagainya. Mereka ketika turun ayat Al-Quran yang menggunakan kata kami ini dan banyak bahkan mengakrabu ilaihi habil wari itu banyak kata-kata seperti itu mereka tidak mengolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan Tuhan yang Nabi Muhammad banyak, padahal mereka lebih paham bahasa Arab. Dan Al-Walid bin Mughirah itu orang yang paling cerdas di orang-orang Quraisy, tetapi tidak pernah mengolok umat Islam dengan tidak pernah mengolok Nabi Muhammad dengan mengatakan Tuhan yang Nabi Muhammad ketika mendengar ayat ini. Al-Walid tidak mengolok Nabi Muhammad dengan mengatakan Tuhannya umat Islam banyak. Itu orang yang paling paham bahasa Arab. Kenapa orang Indonesia gitu ya, mengatakan atau mengolok-olok umat Islam dengan mengatakan kami di sini Tuhan orang-orang umat Islam Tuhan yang Islam banyak. Kita jawab lagi. Abu Jahal, kemudian orang-orang yang katakan paham bahasa Arab tidak paham gitu dengan kata-kata kami di sini di ayat ini atau di ayat yang lainnya kan banyak ayat-ayat yang menunjukkan kami itu Allah dan malaikat Allah atau malaikat. Tetapi kata kami yang digunakan oleh Allah di ayat ini adalah menunjukkan penghormatan. Sama seperti kita di Indonesia kalau misalnya ada orang yang sambungan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu berarti ya beliau sendiri yang ngomong gitu, seperti itu. Tidak banyak, gitu ya. Jadi ini adab, gitu ya, adab yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad ketika mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril dengan dulu sampai selesai baru diikuti. Para ulama mengatakan ini juga dikasihkan ketika kita sudah belajar bersama, kalau ada pertanyaan nanti tunggu dulu sampai selesai bisa jadi jawabannya ada di akhir penjelasan. Kemudian di ayat 19 Tumma inna alaina bayan. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskan. Jadi ini ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, itu kata Allah, kami yang akan menjelaskannya. Kami yang akan menjelaskan isi Al-Quran itu. Baik, dijelaskan dengan surat. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran lagi gitu. Surat ini penjelasannya ada di surat mana kayak gitu. Jadi tadi kayak tadi tubuh manusia akan menjadi saksi. Itu dijelaskan lagi di surat Yasin. Kan di sini dijelaskan ya surat Al-Qiyamah, tapi
Tapi di surat Yasin juga ada yang menjelaskan tentang bahwa yang akan menjadi saksi bagi kita adalah tubuh kita itu ya matanya, kakinya, tangannya, seperti itu. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Ada lagi, Al-Quran itu akan dijelaskan oleh hadis. Jadi kita umat Islam jangan mengkhususkan kita belajarnya khusus Al-Quran saja. Karena ada beberapa di antara umat Islam tuh pengennya belajarnya Al-Quran aja. Hadisnya tidak. Gitu. Contohnya di dalam Al-Quran kan ada wa'aqimus sholat, berdirikanlah sholat. Nah, di Al-Quran itu tidak ada yang menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang azan itu kapan sih? Gitu. Waktu sholat itu kapan sih? Nah itu dijelaskan di hadis. Kemudian cara-cara sholat itu bagaimana? Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad sholat itu seperti apa? Itu tidak ada di dalam Al-Quran, adanya di hadis. Jadi Al-Quran itu akan Allah jelaskan. Di sini disebutkan Umma inna alaina bayan, kamilah yang akan menjelaskan. Maksudnya Allah akan menjelaskan baik oleh Al-Quran itu sendiri, yang lain ataupun oleh hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian di ayat 20, kalla bal tuhibbunal ajil. Kali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Inilah yang menjadi sebab berikutnya ya. Tadi penyebab di awal kita menyatakan penyebab ya banyak manusia yang meninggal dunia karena mereka tidak ingin bertemu dengan Allah, mereka tidak ingin ada di penghisaban seperti itu. Dan sekarang disebutkan alasan yang berikutnya kenapa orang-orang atau kebanyakan manusia tidak mempercayai adanya hari kiamat, karena mereka sangat mencintai kehidupan dunia, tenggelam ya dengan enaknya dunia, padahal dunia ini akan kita tinggalkan. Disebutkan oleh Rasulullah, kehidupan kita di dunia itu bagaikan kita seorang musafir yang berteduh. Ada pohon, kita musafir, kita sedang berjalan, kita kepanasan, akhirnya kita berteduh di pohon atau berteduh di rest area, gitu. Kira-kira kalau kita berteduh atau berhenti sebentar di rest area, kita perlu nanti membangun rumah gitu di rest area yang modelnya yang bagus banget gitu, mau ditinggal gitu kan, ada area juga yang sangat nggak punya rumah. Begitu juga kita di dunia ini, kita di dunia ini hanya sebentar, jadi jangan terlalu tenggelam gitu, jangan terlalu tenggelam dengan kehidupan dunia. Karena akan ditinggalkan. Kata Rasulullah, pertama kalian tinggal di dunia itu sama seperti kalian berteduh, gitu. Kalian berhenti sejenak di rest area. Perlu nggak sih kita di rest area bangun rumah yang megah? Nah, ditinggalin, itu bukan tempat kita. Tujuannya kan masih jauh dari Tuhan ke Jakarta. Tujuan kita ke Jakarta. Nah, tujuan kita mau ke akhirat. Jadi tidak sepantasnya kita berbuat-buatan yang terlalu boleh di rumah nyaman, tapi jangan yang sampai terlalu, ya, karena akan ditinggalkan. Kemudian kata Allah ayat 21, watadzarunal akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Ini sebab yang berikutnya kenapa akhir tidak percaya kepada hari kiamat, karena mereka tenggelam dalam kehidupan dunia dan melalaikan akhirat. Selanjutnya ayat 22, ini kondisi orang yang beriman di pada hari kiamat. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya, wajah-wajah orang mukmin itu berseri-seri pada hari kiamat. Berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhan. Jadi tadi disampaikan bahwa ada hadis yang diceritakan Rasulullah menyampaikan ketika Allah berdialog dengan penghuni surga. Aku akan memberi tambahan kepada kalian. Tambahan apa lagi ya Allah? Ini kan udah cukup. Kita wajah kita berseri-seri, udah putih, gitu kan? Udah dihindarkan dari sisa api neraka, udah dimasukkan ke surga, diberikan kenikmatan yang banyak. Kata Allah, ada satu lagi tambahan.
buat kalian. Apa itu? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi ada di surat Yunus ya, yang 26. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan tambahan. Tambahannya adalah Allah akan membuka sendiri. Dan di situ kita akan melihat Tuhan kita yang berbuat. Itulah kebahagiaan orang Muslim. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar kita bisa melihat Allah. Doanya adalah as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. As'aluka, saya meminta kepada engkau ladzatan nadhar, kenikmatan untuk bisa melihat ila wajhi, kepada wajahmu. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. As'aluka, saya meminta ladzatan nadhari, kenikmatan untuk melihat dan apa? Ila wajhi, kelezatan untuk melihat wajahmu ya Allah. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. Ladzah ladzatan nadhari. Nazar itu banyak. Godul basar nazar kalau mau arus itu, kita nazar dulu, nazar melihat nazar. Ladzatan nazari ila wajhi, wajhika ila wajhika. Ya, as'aluka ladzatan nazari ila wajhi. Atau nanti saya tuliskan, saya kirim ke ibunya ya. Ada beberapa halnya bahasa Indonesia. Agak hadis tentang doa ini cukup panjang. Alhamdulillah dan nazari ila wajhi wa syauqa ila liqa'i fi ghairi darra wala idmatin bil. Jadi kondisi kaum muslimnya pada hari kiamat wajahnya berseri-seri. Kebalikannya, kondisi wajahnya orang kafir di ayat 24 sampai 25. Wujuhun yauma idzin basirah. Dan wajahnya orang-orang kafir pada hari itu muram. Tadunnu ayyub ala biha fakir. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Muram. Karena mereka melihat di depan mereka tidak ada neraka. Jadi udah ketakutan. Udah apalagi tadi ditambah mulutnya ketika banyak ngomong akhirnya Allah ditutup, kemudian yang jadi saksi adalah anggota tubuh yang lain. Udah jadi udah muram keterlingan dan ketakutan gitu melihat kejadian kiamat. Kemudian di ayat 26, kalla idza balaghatit taraqi. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Wakila man roh, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Roh di sini siapa yang bisa menyelamatkan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa menyelamatkan? Wadhanna annahu firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Pada ibu dan saya menghadapi Rasul Maut. Ini kalau melihat dari itu ya, dia meskipun memang belum tentu ya, kita jadi dari luar. Makanya saya bangun juga. Jadi dari luar. Ini ketika saat Maut, Allah saat nyawa sudah di kerongkongan dikatakan siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa menyembuhkan. Dan kita udah merasa ini waktunya berpisah dengan dunia. Walaupun bisa dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhan pada hari itu di bawah.
kata ini ada hadis yang mengatakan ya ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang senang berjumpa dengan Allah itu Allah pun senang berjumpa dengan dia. Tapi kalau ada orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia, dan itu adalah kematian. Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah di antara kita tidak suka bertemu dengan kematian? Kenapa kok ada orang yang suka dengan kematian? Gitu kan? Dan ada yang mengatakan, kata Rasulullah, Allah suka dengan orang yang Allah suka berjumpa dengan orang yang mau berjumpa dengan dia, dan Allah juga benci dengan orang yang benci karena dia benci bertemu dengan Allah juga, gitu. Dan itu adalah kematian. Ada orang yang suka dengan kematian, ada orang yang tidak suka dengan kematian. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah di antara kita semuanya juga tidak suka dengan kematian? Kata Rasulullah, begini maksudnya, orang yang suka dengan kematian itu ketika sakaratul maut, malaikat itu udah memberitahukan, nanti kamu kalau meninggal, ini loh balasannya. Jadi dia ingin segera meninggal, gitu. Ingin segera bertemu dengan Allah. Jadi ketika sakaratul itu yang disebut dengan orang yang ingin cepat bertemu dengan Allah. Maka Allah pun ingin suka juga cepat bertemu dengan dia. Jadi pun gak usah khawatir ya. Kalau amalan ibu-ibu ini baik, gitu ya, selalu bertobat kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah, itu ketika sakaratul maut yang kelihatannya sangat menyusahkan, kalau ibu baik itu malaikat pencabut itu memberikan sinyal-sinyal yang baik, tenang, Allah akan menyebabkan kenikmatan. Gitu. Jadi kita ini cepat-cepat ingin meninggal, dan Allah pun cepat-cepat ingin bertemu dengan dia. Tapi kalau berbeda dengan orang kafir, ketika sakaratul maut itu malaikat memberikan berita, nih azab yang akan kamu terima. Jadi dia nggak mau, gitu. Jadi sakaratul maut itu dia nggak mau, gitu. Allah pun nggak mau bertemu dengan dia. Ini kandungannya tadi di ayat 26, kalau tidak lalu ditarafi ketika nyawa dikerokan, gitu kan? Wakil laman siapa yang bisa menyelamatkan kalau sudah nyawa dikerokan? Waltaf hadisa bisa, maksudnya ketika bertaut betis kiri dan betis kanan, maksudnya bertaut betis kiri dan betis kanan itu ketika diikat dengan yang kapan? Betis kita kan bisa, ya, seperti itu, disatukan betis kanan dan betis kiri. Ketika sudah dikapan ini, kemudian ilaroh bika yaumat dinil bersama. Pada ada itu kamu dibawa. Ada yang tadi dibawa kepada Allah, ada yang Allah senang bertemu dengan dia, ada yang Allah benci bertemu dengan dia. Allah benci bertemu dengan dia karena kemudian di ayat 21 Allah bilang, Allah sadaqah wala sawm. Orang yang tidak Allah sukai bertemu dengan dia, yang Allah benci, itu adalah mereka fala sadaqah wala sawm. Mereka itu dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran dikatakan Allah itu dongeng, ramalan, gitu ya. Udah deh, omongan penyihir, penyair, jadi mengatakan hal itu tidak bagus ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Wala sholat, dan mereka tidak mau melaksanakan sholat. Ini orang-orang yang Allah benci bertemu dengan dia. Jadi Allah benci bertemu dengan dia karena dia selama dunia tidak mau beriman kepada Al-Quran dan Rasul, tidak mau sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Justru mereka malah mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kita lihat ya beberapa artis yang tadinya udah tiba dibuka lagi. Itu bentuk berpaling. Ya orang itu sudah bagus, jadi pakai udah tertutup, udah muslimah, gitu kan? Berpaling. Ya, begini. Tuh ada ila ahlihi yang mengapa.
kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong, tidak mau mengikuti Allah, pergi berpaling dari kebenaran. Kemudian di ayat keempat, Allah lahapa Allah, celakalah kamu berkali-kali. Tuma Allah lahapa Allah, sekali lagi celaka kamu. Yang berpaling dari kebenaran. Udah tahu ini Islam gitu ya, udah ngaji ya ini, tapi dibisikin sama setan sedikit aja, udah berpaling aja deh, sedikit aja deh kalau gitu. Lagi udah ngaji gitu kan, itu kan yang ngajak gibah, jadi sebentar aja deh sebentar. Kata Allah celaka gitu. Orang udah tahu kebenaran gitu kan, tapi malah ditinggalkan. Gitu. Udah tahu ini buruk, malah dikerjakan, celaka. Kemudian ayat 36, ayat sabul insan, ayat apa sudah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi kata Allah, adanya hari kiamat itu adalah untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, jadi jangan mengira kalian hidup di dunia ini dibiarkan begitu saja. Apakah sama wanita muslimah dengan wanita yang berzina? Apakah sama wanita muslimah dengan yang menzolimi seperti itu? Tidak akan sama yang berjudi dengan yang tidak berjudi. Tidak akan sama, dan itu Allah akan tegakkan keadilannya di bagian ini. Sekarang banyak sekali para koruptor yang tidak bisa ditangkap gitu, karena mereka mafia besar, punya channel dekat di kepolisian, punya pengacara yang luar biasa. Terus ada meskipun tertangkap, tiba-tiba udah keluar lagi, gitu. Nah maka ada hari kiamat, kata Allah, ini ayat sabul insan, ayat berapa sudah? Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi pada hari kiamat Allah akan menegakkan keadilan itu. Dan terakhir, ayat 7, alam yakunu fatan min mani yumna. Bukankah dia mulanya hanya sebatas mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tummakan ala batang fakala. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Faja'ala minhu zawjayn dzakar wal untha. Lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan dan menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Laisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal maut. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati. Jadi Allah kan menciptakan kita dari setetes mati, kemudian perkembangan dewasa, perkembangan, kemudian melahirkan. Itu Allah mampu. Nanti pada hari kiamat Allah juga mampu untuk menghidupkan kalian kembali. Kalian kita tadinya tidak ada, sekarang ada. Maka pada hari kiamat, apalagi kalian ada ulang-ulangnya, tinggal di lagi, dan penciptaannya akan lebih bagus. Casingnya tidak yang seperti kita sekarang di dunia. Itu kalau masuk surga, Bu, kita akan lebih cantik daripada bidadari. Disebutin dalam hadis kalau bidadari saking cantiknya itu kalau ditampakkan ke dunia, jadi di malam hari itu akan menerangi. Jadi kayak kalau malam ditampakkan bidadari itu kayak siang, saking bercahayanya wajahnya dan harumnya itu harum banget gitu. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu baru kerudungnya, mana pipinya, gimana mulutnya, gimana hidungnya. Kerudungnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kulitnya saking putihnya itu ditutupi pakai 70 lembar kain saja, itu masih terlihat. Kain aja masih udah tertutup GBW, kalau ini ada Ibu, itu di sininya tuh 70 lembar kainnya, itu masih terlihat. Jadi bapak-bapak itu akan ini banget gitu, akan terobsesi untuk membuka gitu kainnya gitu, ini terlihat itu gitu. Nah kita penasaran gitu ya, bikin penasaran bapak-bapak gitu ya, ya ayah nanti.
Kita manusia, kita perempuan, kalau masuk surga lebih bagus lagi. Kita akan menjadi penghulunya, gitu, penghulunya para bidadari. Gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar bisa masuk surga? Ya, salah satu caranya tadi adalah dengan selalu iman kepada hari kiamat. Kalau kita selalu iman kepada hari kiamat, kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan, gitu ya. Kemudian banyak bertaubat, karena yang banyak bertobat itu dimasukkan ke dalam surga. Baik, ibu-ibu mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini mengkaji surat Al-Qiyamah. Mudah-mudahan apa yang tadi didengarkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga Al-Qur'an menjadi tunjuk atau guidance ya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Tidak ada? Pada takut takut dengan hari kiamat ya. Alhamdulillah berarti ada iman. Ya Ibu mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu, itu di dalam, bagus sekali pertanyaannya ya, di dalam Al-Quran banyak banget ayat yang menyampaikan bahwa barang siapa yang salah satunya di surat At-Tahrim, di juz 28 di akhir, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, an yukaffir ankum sayyiatikum, akan menghapus darimu kesalahan-kesalahanmu, wa yudkhilakum jannat, dan akan memasukkan kamu ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak banget Bu. Di surat Al-Mulk juga sama ya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak mereka lihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi memohon ampun itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu menanti-nanti tuh. Nanti aja deh taubatnya, nanti aja deh gitu. Nanti aja, misalnya nanti gampang lah bisa sedekah, nanti gampang lah gitu kan, bisa umroh, bisa haji gitu. Kata Allah, kalau ini nyawa udah di kerongkongan, taubat seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, itu ketika sudah ditenggelamkan, kan dia mengatakan, aku beriman. Kata Allah, sudah tidak bisa. Jadi sebelum bertobat itu harus kita lakukan dari sekarang. Banyak beristighfar. Kemana-mana bawa Quran tasbih digital itu tidak terasa, wah udah 1000 gitu. Tapi harus harus diresapi gitu, bahwa benar-benar bertaubat, kayak gitu. Iya, insya Allah itu akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Banyak janjinya Bu, banyak di dalam Al-Quran. Ini tadi salah satu saja yang disampaikan. Ya, baik. Sami-sami. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.